saya sedih sekarang karena buku itu tidak saya arsipkan. Soalnya nek misalkan saya punya arsipnya kan bisa buat cekelan di sana. Malaikatnya lali nyatet. Enggak sengaja lempar itu masuk kantong kakak kelas cowok. Ini sama temanku dimasukin ke celananya. Woi, tolong aku tuh. Buat polsek Gunung Kidul. Tangkap aja, Bu. Sekumpulan pemuda yang kurang turunan. Dasar bocah-bocah. Oke. Marhaban tiba. Aduh, Ramadan tiba. Berhubung dengan adanya datangnya Ramadan ini ya kan. Kita mau berbagi kisah, berbagi cerita tentang marhaban. Ramadan di masa kecil. Dan tentunya berbeda ya Ramadan di masa kecil kita sama saat ini. Tunggu dulu. Kita ada teman-teman kita. Permakan dulu. Di tengah-tengah kita ini Ada bayi dari Brunei. yang kedua ini ada Ini Sonde. ini Mas Wisnu ini salah satu ini adalah owner dari Jaya Tembakau yang biasa muncul di video-video kita ya. Ini dia pemiliknya. Dia jualan jus. Tembakau. Sorry. Wah, ini mungkin efek kekenyangan. Puasa. Puasa tuh tadi. Ya justru kekenyangan itu nggak puasa. Dasar lungko. Nah, kita berterima kasih juga dengan channel YouTube kreatif yang telah meminjamkan studionya ya. Jadi sesuai apa yang dikatakan Galih tadi, ini kita akan bercerita tentang pengalaman Ramadan di masa kecil. Iya. Memang Ramadan kan memang apa ya? Sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Oh, soalnya satu tahun sekali. Satu tahun sekali. Tapi bisa loh setahun 2 kali Ramadan itu. Iya, Bisa. Tiap Yang hari. satu tahunnya nggak dijalanin, nggak puasa Contohnya- ya. Contohnya Fatur Ramadan. Rizky Ramadan. Iya, Bu. Ramadan semua berdua ini. Ada Rizky Ramadan, Fatur Ramadan, Iya. Rafiq Ramadan. Terus ada Tompi Ramadan. Kalau boleh tahu Mas Bayu dulu ketika di Brunei, ada di Riau dulu waktu kecil itu waktu Ramadan itu sering menghabiskan waktu dengan ngapain Mas? Waktu kecilnya dulu sering ngapain, terus sering ngapa-ngapain, dan ngapain. Kalau Ramadan namanya Ramadan di kampung ya. Di kampung ya. Kampung itu karena belum terkontaminasi sama budaya luar gitu, masih bergaulnya sama ya anak-anak kampung gitu. Kampungan gitu kan. Anak kampung ya ngaji, taraweh, main gitu. Terus lepet-lepetan sarung gitu ya. Biasanya itu subuh. Tawurannya. Karena kalau malam itu masih pengawasan orang tua kan ikut tarawih. Iya, benar. Pasti kamu ini Kalau main ketika tarawih mesti gitu, tapi kan biasanya kan ada satu orang tua, biasanya di kampung-kampung ada satu di masjid, ada satu orang yang paling ditakuti biasanya. Nah, itu biasanya ditakuti. Killer ya? Nah, killer. Pak Kiai itu biasanya. Malah enggak, preman-preman yang mulai tobat gitu. Biasanya gitu. Jadi dia sama main dilihatin itu. Dia nggak sholat, cuma ngeliatin toh. Jadi satpam ya. Main gitu. Nanti menjelang kan 23 rakaat, biasanya menjelang akhir rakaat 5 atau 6 rakaat terakhir itu biasanya pada keluar tuh. Iya. Mulai main mercon, mulai Bocah-bocah itu kejar-kejaran gitu. terus nimpukin yang lagi sholat. Enggak. Paling Nggak gitu. boleh. Terus
main sampai jam 8 atau jam 9 lah. Karena di sana jam 8 jam 9 itu udah sepi banget. Nanti keluar lagi tuh, maksudnya keluar dari rumah habis sahur main-main lagi. main lagi ke depan masjid. Mainnya nggak jauh-jauh dari sekitaran masjid. Karena masjid kan pusat apa ya? Masjid dulu jadi pusat Titik kumpul. Evakuasi kebudayaan. Oh iya. budaya kan, pusat pendidikan gitu. Karena madrasah apa tuh di samping masjid. Itu kalau di masjid Mas Bayu dulu sempat ini enggak main-main yang nuker-nukerin sendal itu enggak? Enggak sih. Pasang-pasangannya. Oh, enggak. Kalau aku dibuangin sih. Satu dibuang terus ini. Kalau aku ini apa relatif ini ngikutin teman-teman sih. Jadi lebih apa ya? Dulu nggak begitu bandel gitu. Biasanya tukang ngikutin orang yang lebih bandel gitu, ngikut aja gitu. Tapi tetap kalau dikatakan bandel ya bandel, namanya juga anak-anak kan. Tapi mengasihkan gitu karena dulu masih zaman-zamannya naik sepeda bareng-bareng ke masjid, naik sepeda, pulang naik sepeda gitu. Iya, Belum ada pandemi juga ya Mas ya. Subuh itu masih kumpul di depan masjid. Depan masjid itu ada simpang 3. Itu simpang itu jalan nasional sebetulnya. Cuman infrastrukturnya nggak begitu bagus lah gitu. Jadi kumpul di simpang itu, namanya tuh simpang jengkol. Waduh, bau. Enggak, karena di simpang itu ada satu pohon jengkol. Untuk penanda ya. Nah, penanda. Uniknya kan kayak gitu ada di kampung-kampung. Misal kalau di tempatku itu ada namanya pohon Cemara. Petek. Muter gunung gitu. Ada cemara. Waduh. pohon tetean. Nah, ini simpang tetean. Wah, simpang tete. Jadi kita lanjut aja lah ya. Kalau di Kalimantan Mas Wisnu, biasanya dulu anak-anaknya sering ngapain gitu? Kalau di Kalimantan ya biasa sih ya, sama kurang lebih aja sama. Paling kita yang paling kerasa itu ngisi buku Ramadan. Iya. Zaman SD ya, zaman SD SMP. Aktivitas Ramadan dicatat. Nah, tapi itu saya sedih sekarang karena buku itu tidak saya arsipkan. Soalnya nek misalkan saya punya arsipnya kan bisa buat cekelan di sana. Wah, ini. Kalau malaikatnya lali nyatet. Udah enggak ada tanda tangan takmir ya. Tapi itu loh, kayak hal-hal kayak gitu kok bisa ini ya, kok bisa nasional banget gitu loh. Semua dari Sabang sampai Merauke kira pastilah Kayaknya itu anak-anak masuk itu. kurikulum ke pembelajaran agama sih kayaknya. Iya, kayaknya. Iya, benar. Agama. Mungkin sih. Itu yang paling apa kerasa sekarang bedanya loh sama sekarang. Terus dulu itu juga biasalah nakalnya anak-anak kalau pas Ramadan itu entah kenapa spiritnya kalau pas terawih itu kan terasa banget. Wah, Ya. jadi kita kayak manjang-manjangin amin. Gitu. Paling keras loh. Terus pernah itu aku inget dimarahin bapak karena kan kebetulan kalau di sana itu pas sholat itu kan imamnya bapak saya sendiri. Nah, terus tapi kalau di sana itu saya tuh kayak Makmum pasti ya. makmum tapi yang di emper-emper, di teras-teras, Oh. sama anak-anak. Terus itu yang kayak ngordinir gitu loh. Kayak misalkan apa-apa dikit diikutin. Contohnya kayak manjang-manjangin amin itu. Jadi pernah dulu itu dimarahin bapak gara-gara ditanyain pas di rumah, itu siapa kalau misalkan amin dipenggal aminnya yang amin. Ya napasnya nggak cukup ya, satu napas ya. Main-mainin amin kayak gitu. Terus kalau kenakalan yang lain ya intinya isinya tentang kenakalan sih. Soalnya pas momen Ramadan itu kan dulu itu kita bener-bener anak dari ujung gang sampai ujung gang tuh bisa ngumpul. Kayak yang biasanya nggak pernah keluar rumah tuh jadi boleh keluar rumah. Oh iya, benar. Gitu. Jadi yang paling karena semakin banyak kan kita semakin menjadi-jadi tuh pas masih anak-anak itu. Jadi nakalnya ya kayak lebih banyak hal-hal
yang membekas gitu, daripada kenakalan yang biasanya dilakukan di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu bisa ya selepetan sarung kan pas Ramadan kalau enaknya pas Ramadan. Terus bacok-bacokan. Enggak ya. Enggak kacau. Soalnya emang kampung begal ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru, itu berbahaya. Kalau main-main mercon dulu, mercon paling favorit dari teman-teman ini apa kira-kira? Topik apa dulu? Dulu itu mercon yang ini. Yang apa? Bantingan juga. Kesan bantingan jelek. Nah, dulu itu pernah tuh dilempar-lempar. Enggak, waktu sekolah. Iya. Kan dulu itu pernah sekolah itu pas puasa gitu. Sekolah pas puasa. SMP itu sekolah pas puasa bawain mercon itu. Jadinya di kelas itu ada apa? Ditinggal gurunya itu mainan itu. Terus tahu-tahu udah di ruang BK. Guru BK-nya dilemparin. Kalau di sini dulu itu yang terkenal tuh 2 mercon itu. Pertama itu mercon cabe. Mercon cabe itu mercon korek. Yang di yang dilempar. Nah, itu banyak memakan korban tuh. Sama satu lagi mercon yang ukurannya sejempol lah. Namanya mercon Leo. Dia ada sumbunya tapi sangat pendek. Dan ledakannya lumayan mengerikan. Mercon disco Beda. Kalau di tempatku malah yang cabe itu yang sumbunya pendek. Cabe itu yang Leo itu. Tempatku. Emang tempatku mana nih? Tempatku itu Tangerang. Kalau di tempatku itu ada satu mercon yang dulu juga sempat populer. Itu mercon yang dibuat dari busi motor. Dilempar aja. Boleh. Diisi pakai korek. Kepala pentul koreknya itu. Nah, terus dikasih rumbe-rumbe. Dilemparkan ke atas. Terus jatuh meledak ya. Jatuh ke bawah terus gawang bola. Malah koin dong. Yang meledak. Namanya apa itu, Mas? Kalau di Kalimantan sebutannya apa itu? Enggak tahu ya, tapi mercon ya mercon busi. Kalau di sini namanya dor-doran. Dor-doran. Karena suaranya kan dor gitu. Karena flat gitu juga. Ada yang gitu. Itu lagi apa sih? Itu bau biasanya. Kalau di tempatku itu yang paling digandringan itu meriam. Jadi meriam itu malah jadi tren. Maksudnya kalau mercon itu kan sekali pakai habis gitu. Kalau meriam itu biasa digunakan bisa 2-3 tahun lah bisa dipakai. Terus habis Ramadan habis Lebaran itu direndam di air supaya lebih kuat toh katanya gitu. Tapi saya kalau di Riau, daerah Riau itu kalau kami nyebutnya kan bambu itu buluh, ya meriam buluh. Meriam buluh. Ya meriam buluh itu buluhnya itu kecil-kecil. Jadi setiap Ramadan dua minggu Ramadan atau pokok minggu kedua atau minggu ketiga Ramadan itu sudah mulai mencari buluh. Jadi setiap sore atau habis zuhur lah, habis asar lah. Habis asar tuh agak masuk ke hutan nyari bulu sama teman-teman gitu. Enggak nyari burung. Itu bulunya ada jenis khususnya enggak? Kalau di tempat kami itu ini sih cuman 2 jenis, bambu kuning sama bambu hijau. Dan yang besar-besar itu bambu yang hijau yang biasa. Tak kira bulu hidung. Bulu hidung. Nah, itu jadi keren-kerenan gitu loh. Suaranya keras-kerasan gitu ya. Keras-kerasan. Dan sekarang kalau nggak salah juga nggak tahu. Tapi beberapa tahun lalu juga ada festival meriam bulu itu dari pemerintah kayaknya, dari pemuda yang bikin festival kayak gitu untuk mempertahankan tradisi itu. Karena sekarang udah mulai hilang. Nah, yang emang peduli itu yang biasanya anak-anak muda itu. Kalau pemerintah itu biasanya mensupport. Pemerintah mensupport biasanya. Mensupport pemerintah ya. Pemerintah keren. Tapi itu masuk, aku pengen tanya dulu. Di meriam buluh yang di Riau itu bahan bakarnya dari apa? Kalau bahan bakarnya biasanya ini yang normatif itu ini minyak tanah. Minyak tanah. Kadang ada yang juga pakai karbit. Tapi kalau pakai karbit itu biasanya bambu atau bulunya itu nggak tahan. Karena daya tekanannya kuat toh. Biasanya alternatif lain itu pakai ini. Tahu kaleng baygon yang semprot. Nah, itu biasanya disambung-sambungin. Itu kan cukup tahan panas dan tekanan. Tapi tinggal bagaimana merangkai dari
satu kaleng lain itu. Nah biasanya nah itu bisa mengidentifikasi ekonomi seseorang. Jadi kalau kaleng baygon panjang tuh, itu orang-orang kaya biasanya. Karena yang mampu beli baygon kan dulu kan masih obat nyamuk ya. Iya. Mentok-mentok ya apa sih kalau tempat itu biasanya perunan untuk binatang ternak itu loh. Oh iya. Apa sih namanya kalau di sini? Di sini nggak tahu di sini. Ya pokoknya untuk api-apian binatang lah gitu supaya nggak nyamuk gitu. Nah itu biasanya kalau yang punya kaleng baygon itu orang kaya. Iya. Nah terus kalau yang punya kaleng susu, nah itu menengah tuh. Kaleng susu yang dulu itu cap enak, cap apa, tapi yang lebih panjang. Yang lebih panjang dari cap enak itu yang segini lah. Itu dari susu-susu itu sebenarnya juga bisa diklasifikasikan lagi itu. Iya bisa. Kalau cap enak itu biasanya yang agak rendah. Kalau yang agak tinggi itu biasanya Bisa susu lain. gitu. Makanya yang agak tinggi juga kalengnya agak lebih nggak bisa. Nah itu biasanya yang menengah tuh. Kalau yang susu enak itu yang terlalu pendek jadi nggak bisa disambung banyak. Yang terakhir ini ada kaleng-kaleng minuman soda, kaleng-kaleng minuman cincau yang tipis. Oh sarden itu juga ya? Sarden tebal sih ya. Ada yang tipis. Yang kayak Sprite, kaleng Sprite. Nah itu kan tipis banget tuh. Itu biasanya kan nggak beli, nyari. Nah itu orang yang secara ekonomi rendah. Itu dari situ bisa dilihat tuh perekonomian masyarakat di daerah itu bisa dilihat. Bukan malah kreatif ya, dia itu mencari barang-barang bekas. Ya kreatif, tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa ekonominya rendah sehingga dia tidak bisa. Kalau orang kayak kaya tadi kan dia punya bahan yang masing-masing. Sisa baygon di rumah, sisa ini di rumah, sisa ini di rumah. Masih banyak diambil terus dipukulin ibunya. Masih sengaja dihabisi gitu. Biasanya itu biasanya kalau alternatif kadang bambu udah sulit dicari gitu kadang biasanya orang-orang yang cukup pintar mencari uang itu kadang dia mencari sebelum Ramadan terus dikumpulkan terus dijual. Jadi ketika aku ke Jogja itu wow bambunya besar-besar gini. Nah, kalau aku jual itu lumayan. Itu namanya bambu ori namanya kalau di sini. Bambu ori. Itu yang KW berarti. Nah, makanya dia bagus, mahal karena ori. Dan kuat di sini lah. Tapi saya juga dijadikan untuk meriam itu. Iya, dijadikan untuk meriam itu. Cuman bedanya kan kalau di sini itu jarang yang pakai kayak gitu. Anak kecil sekarang itu kalau yang sekarang lebih yang kayak tadi. Kayak bahan-bahan kaleng gitu disambung-sambung dan mereka bahan bakarnya itu pakai bukan minyak tanah lagi, tapi lebih ke spiritus. Disemprot di dinding-dinding itu, terus di ujungnya itu dikasih korek, tapi bukan yang korek kayak gini, yang cetekan. Terus diambil cetekannya tuh. Diambil cetekannya itu sebagai pemicunya dan itu lumayan mengganggu suaranya. Nah kalau itu ada di tempatku biasanya yang ada keluarganya yang tinggal di daerah lain. Nah keluarga dari daerah lain itu yang bawa tradisi itu. Kalau tempatku masih sangat tradisional gitu. Jangan-jangan di tempatnya dia pindah tempatmu bawa tradisi. Jauh. Dan ini ada satu hal yang bisa mengklasifikasikan orang ini baru pertama main meriam atau apa sudah lama gitu. Ada juga ya. Ada ketahuan ya gitu. Senior ketahuan. Saya pernah dulu. Meriam Pilina mungkin itu. Hah? Meriam Pilina. Meriam Pilina. Jadi dulu pernah main meriam gitu. Ditiup toh. Lupa kalau apa batang yang untuk Cetekannya. untuk yang ke api apa sih? Pokoknya biasanya ada kayu pendek yang untuk picu itu toh. Itu belum dimatiin. Biasanya mungkin masih kepegang, bukan alias kebakar. Biasanya kalau Ramadan terus ke masjid alias kebakar. Nah, jadi bilang cemen tuh. Cemen ya. Cemen. Kejadian uniknya itu ya. Jadian. Jadi dulu milih kalau alias kebakar, milih nggak ke masjid, takut dibully. Malah itu ya. Kadang pecinya sampai digini-gini. Iya. Tapi nggak kelihatan. Gitu deh. Iya benar. Pecinya sampai dimaju-majuin. Bukan kan ditutupin pakai hansaplas yang lop-lop. Belum ada yang upload dulu. Nyabutnya sakit bu. Kan wis gak enak. Kan rambutnya serono. Oh iya. Kan gue nutupi alis. Oh iya. Kan alisnya. Oh iya. Kan. Tapi kalau festival-festival itu dia itu lebih ini pakai apa? Apa? Besi-besi yang
gede-gede itu. Ada drum ada. Drum, Ada boleh juga. drum dilas malah. Dilas, Itu itu dilas. namanya dilas. Aku pernah lihat itu yang terkenal itu di daerah Sumatera juga Di di tepi Palembang. kali, di Palembang. di tepi sungai apa Palembang. Main Amazon. Palembang pindah ke Tuan sangat gede-gede banget. Itu buat festival tuh kan marem banget tuh. Sampingnya jualan tahu. Tahu apa? Tahu apa? Yang tadinya bulat pecah. Jerot. kudune ngono ya tahu mercon. Kan tahu gejot. Gejot kan pedas kan. Ngaget. Kalau makanan-makanan khas Iya, makanan. waktu Ramadan di daerah-daerah kira-kira apa? Pasti kolak. Kolak, sop buah. Nasional banget, nasional banget. Yang apa? Dari daerah itu loh. Yang Daerah Mas Bayun. Mas khas itu yang khas yang oh, yang khas. muncul atau identik dengan Apa waktu ya? Ramadan. Kok kan di desa gitu kan ini ya apa Pasti bubur pedas ya. pendatang jadi enggak Itu Mas Wisnu. itu Kalimantan Kalimantan tadi. tapi pendatang semua atau isinya jadi yang orang asli itu karena aslinya itu di situ orang Melayu tapi pendatang banyak orang Jawa orang Batak orang Bugis jadi makanannya itu campur akhirnya nggak bisa diidentifikasikan ini khas enggak sih paling makanan olahan biasa gitu. Kalau ini dari Mas Wisnu sendiri makanan khas Sampis tuh apa kalau Kalimantan? Pas puasa. Karena basicnya aku itu bukan asli orang Kalimantan. Jadi kan di tempatku itu memang lingkungannya orang Jawa yang merantau di Kalimantan. Jadi ya kalau makanan khasnya ya nggak ada. Jadi biasa kayak sama kayak kurang lebih di sini. Mungkin kayak urap. Oh ya. Nah itu biasanya kalau malam pertama terawih itu kalau di tempatku ada istilahnya namanya megengan. Megengan itu kayak Yang bawa-bawa dari rumah ya, terus dimakan bareng sebelum Ramadan itu. Pokoknya besok puasa itu malamnya itu setiap rumah masak. Misalkan kalau sesuai dengan jumlah orangnya. Kalau satu rumah itu isinya ada 5 kepala, berarti dia datang ke masjid atau ke musola itu bawa 5 porsi makanan. Nanti itu tuker-tukeran ya. Biasanya terawih pertama gitu dan Nah, sama terawih terakhir. Biasanya itu yang diincer adalah siapa yang mamaknya jago masak. Harga itu masakannya enak. Jadi kalau kita itu di antara anak kecil nah kita saling tanya, kamu tadi masak apa? Masak apa? Kalau yang masaknya urap-urap kayak yang makanan orang-orang Jawa gitu, malah nggak tertarik. Tapi kalau misalkan ada yang masak nugget, Wah, itu seneng banget tuh. dulu mewah sekali. Mewah. Sosis ya. Baksoan Tuh, lah. jadi yang diincer itu. Wah, terus tapi itu juga kadang ada nggak mudah untuk mendapatkan makanan itu karena kotaknya sama semua. Iya. Bingung ya udah ketukar-tukar kan ya. Nggak bisa milih. Tadi aku naruhnya di sini kok udah hilang. Oh dia ambil dia. Itu kalau makanan. Kalau yang lain-lain ya kayak ya sama aja sih, cuman intensitas kemunculannya aja yang berbeda. Kayak misalkan kalau hari biasa ya ibuku nggak pernah bikin es buah, tapi kalau Ramadan bikin es buah. Nah, iya sih. Bikin. Dulu kalau boleh tahu Pak lebih sering pakai sirup marjan apa ABC itu? Kalau untuk es buah itu pakai sirup marjan. Pakai sirup marjan ya. Ya, marjan yang melon. Tak kira pakai bangu. Iya. Itu kecap. Sorry. Kecap itu bango kecap. Jadi Ramadan itu biasanya kan ada pasar Ramadan ya. Iya, ada. Nah, budeku, aku manggilnya ibu sih. Budeku itu sama suaminya itu jualan cendol. Kalau hari-hari biasa sih jualan cendol keliling gitu. Tapi
kalau Ramadan dia buka ya nyewa lapak lah gitu. Jadi ada kalau di sana itu ada satu jalan yang memang dijadikan untuk pasar Ramadan gitu oleh pemerintah desa biasanya. Jadi disediakan nama cendolnya itu cendol Subhanallah. Itu orang-orang yang ngasih. Karena Pak Deku itu jenggotan, pakai apa? Pakai jubah gitu. Jadi gamis ibu-ibu. pakainya pokoknya inilah apa? Islami gitu. Jualan masih Center. Islami pakai peci terus. Dan memang cendolnya enak. Jadi orang-orang suka gitu. Dan orang nyebut itu nggak tahu, bukan dia yang ngasih nama, masyarakat yang ya pelanggan dia lah. Cendol Subhanallah gitu. Makanya itu Kirain cendol Abah Lala. Abah Lala siapa? Cendol dawet seger gitu. 500-an. 500-an. Dan aku masih pesan itu. Jadi kalau makan nggak ada sih karena ini ya pendatang semua, jadi nggak punya. Termasuk yang kayak tradisi makan bersama sebelum Ramadan itu orang di kampung nyebutnya makan bersama gitu. Karena kalau Melayu mungkin ada istilahnya, Jawa ada istilahnya, cuman itu tidak rasa memilikinya kurang. Jadi untuk mewakili tiap suku di kampung itu ya udah makan bersama. Aja. Istilahnya lebih nasional. Lebih nasional gitu. Enggak membeda-bedakan. Kamu beda-bedain emang? Ya kan tidak membeda-bedakan, makanya makan Bersama. Sama orang ini tuanya. kan dulu nggak sih zaman-zaman kecil kan zamannya sepedaan ya. Oh iya, Maksudnya sebelum menggunakan motor gitu loh. Sebelum masa-masa menggunakan motor. Dan itu seminggu terakhir sebelum lebaran. Itu biasanya pada modif sepeda. Oh iya. Modif, ngecat, ngasih lampu, lampu. macam-macam lah. Bendera itu loh. Bendera gitu. Buat touring. Buat Kasih touring. kaset di pelek. Oh iya. Yang kalau paling kiri itu kasih botol. Terus cafe racer. Jadi tuh aku pernah itu kafe. di satu tahun lebaran nih. Maksudnya di satu momen lebaran. SD mungkin itu ya? SD ya? SMP SD itu kadang masih sepedaan tapi jarang. SD itu pernah bapak ibuku tuh mudik ke tempat nenek, tempat nenek dari ibu. Itu aku sampai rela nggak ikut mudik karena malam itu aku mau modif sepeda. Malam itu ngecat sepeda gitu. Dan itu sendiri di rumah. Cuman karena ingin memodif sepeda supaya besok bisa touring kampung. Maksudnya keliling kampung. Sama teman-teman. Sama Nanti teman-teman. jok belakangnya dikasih kit kan. Yang licin. Gak ada tuh. Biar sepeda kan satu. Tapi jangan dibayangin sepeda dulu itu kayak sepeda-sepeda yang sekarang yang Beda. Jadi sepeda dulu itu mungkin sepedanya aslinya mungkin baru ya, tapi beberapa tahun kemudian kan udah jelek tuh. Itu udah bongkar pasang sama Part-part part yang lain gitu, kanimbalan gitu kalau motor mungkin ya. Gearnya dilas. Nggak ada. Gear ini. Gear belakang. belakang. Biar Jadi medalnya dropback. kaki satu. Gua seru. Sama ini kalau pulang dari masjid sepedaan itu apa sih, kalau motor kan standar ya. Kalau sepeda tuh ada Saddle-nya. saddle. Bukan. Di bagian belakang, roda belakang. Jalu. Pokok yang digini loh. Iya. Kalau motor itu yang kayak di Pedok. pedok. Pedok lah. Bahasanya kayak Tanda pedok. tengah. Tanda tengah gitu. Tanda tengah biasanya. Itu biasa dimainin tuh yang keluar apinya ada di iya. di jalan ada keluar apinya. Wah, keren. Fast and Furious. Gua seru. Kalau aku sih sepeda unto. Tahu sama sepeda Nanti unto. kayak Mail. Yang Nah. naiknya di samping. Ada satu kejadian tuh di turunan tuh. Kan itu remnya kan bisa dari ini kayunya itu. Nah, itu kan pas turunan terus jalannya jelek tuh, ada temanku pinjem itu. Nah, pas pinjem itu itunya ininya lepas, kayunya lepas, terus dia duduk di besinya itu. Kan sebenarnya nggak ada suspensinya ya, jadinya langsung keras, goncangannya itu keras. Apalagi kena bijinya.
Kalau Gali dulu katanya sepeda roda 3 nih. Iya, roda 3. Enggak, aku malah dulu zamanku main sepeda tuh masih fiksi. Oh, fiksi, Udah fiksi tapi anak ibu kota dia. Anak ibu kota fiksi Ibu tapi kota. ini ada lampunya. Jadi lampunya itu di depan ada 3. Jadi model aku beli lampu LED 5 watt itu. Terus tak sambung pakai udah pakai LED 5 watt itu. Depan di bawah ini 2, terus di depan 1, di tengah itu yang lampu yang kalau misalnya tukang parkir tahu tukang parkir kayak gitu, tapi kan yang warna-warni itu. Oh iya, warna-warni bukan yang buat tukang parkir. Nah, itu tak taruh di situ jadi kelap-kelip gitu loh, banyak banget gitu. Itu aku masih Udah kayak pasar malam. Iya, kayak pasar malam. Kayaknya dia masa kecilnya 2018. Tapi ini aku pernah ada satu kejadian yang itu apa ya, membuat aku masih teringat-ingat gitu. Ketika aku main petasan ya, dulu kan kalau di Tangerang tuh banyak ya, ada petasan kentut, ada petasan iya, petasan kentut. Bau lu. Bau banget tuh. Petasan kentut, petasan kretek, gangwe, Maka nama-namanya macam-macam ya. Nah, aku lagi itu kan samping rumahku itu kan ada kebun serai. Dan pada zaman itu Ramadan itu ini masih zaman-zaman kemarau. Zaman-zaman kemarau, padahal sekarang kan udah hujan nih, zaman-zaman hujan. Nah, pohon serai, terus kemarau, kering, kita main petasan kretek. Ya udah, kebakaran pohon serainya. Lumayan nih itu ada 2 hektar ya? dua Yang punya kebun sore di Tangerang Selatan. Silakan. Pelakunya. Pelakunya Gali. Ketika lebaran Anda tahun itu tidak punya roti di toples karena gagal panen serai. Ini penyebabnya. Buat polisi Tangerang Selatan nih, tangkap aja. Siap 86. Tapi itu mercon emang kacau sih. Dulu waktu SD itu aku sempat main lempar-lemparan mercon, namanya si mercon korek itu tadi loh. Dilempar-lempar, masuk ke kantong sininya temanku. Pakai seragam SD masih. Nah, temanku tuh saking takutnya, dia tuh cuma bisa gini. Tolong. nggak bisa ini. Udah akhirnya. Terus langsung SMP. Enggak. Sapunya tuh bolong. Sapunya. Aku pernah kayak gitu juga, tapi nggak sengaja ngelempar itu masuk kantong kakak kelas cowok. Wajah. Seremnya lu. Aku lupa sih, tapi kayaknya aku dipukul deh kayaknya waktu itu. Itu pas hari Jumat kan pakai pakaian Melayu kalau di tempatku. Oh, yang kayak itu yang yang ipin itu. Filipin. Ya, yang nanti ada deh di bawah. nanti ada. Ya, itu pakai sarung, ya dah, kain samping di Iya. ya. Terus ada kantong yang dua di sini, sama di sini. Dulu cowok kakak kelas itu nakal, jadi baju biasa dikeluarin. Karena secara normatif dia baju dimasukin. Iya. Kantong gue nggak kelihatan. Dia Bandel lah ya. Jadi aku nggak sengaja kelempar, lempar masuk ke kantongnya. Robek, dipukulin aku. Aku padahal nggak bawa mercon gitu, cuma ngambil punya teman satu hidupin lempar. Gitu. Wah, itu yang salah kamu itu. Iya. Tapi buat kakak kelasnya ini Buat kepolisian Riau. kalau aku punya cerita ini sih, biasanya kalau Ramadan tuh kan kalau di tempatku habis sahur itu kan nggak langsung tidur. Ya. Anak-anak kecil tuh banyak main sepeda, terus main petasan, terus maraton, enggak maraton sih. Jalan-jalan di subuh, kalau maraton capek. Nah itu pas itu kan masih ini tau, terus kita orang main mercon, nah gitu kan ada namanya bolang tempatku. Nah bolang Namanya temannya Dani, namanya itu Bolang. nama panggilan. Itu pasti bolang itu sebelum kantongnya meledak ya. Nah, iya. Karena kalau udah meledak Bolong. Nah pokoknya itu namanya bolang. Terus kan ini toh dihidupin sama temanku, dimasukin ke celananya. Wih, tolong aku tolong. Terus dilepasin sama dia, terus dia lari. Wah, Nggak ya. terus nggak sadar itu, wah, celanaku mana? Itu tadi soal mercon ya. Tapi kalau soal sepeda, sebenarnya aku ada pengalaman mengerikan sih bagiku. Jadi waktu itu aku pernah main kebut-kebutan sepeda. Saking ngebutnya aku pleset. Terus si stangnya itu kan ada handle-nya. Handle-nya itu bukan yang nutup sisi sampingnya. Jadi si sampingnya itu besi itu loh. Oh iya. Aku jatuh belok, terus si stangnya itu kena dadaku loh. Itu aku langsung susah napas tuh loh, kayak nggak bisa napas. Corona enggak tuh?
Belum. Zaman itu tidak ada corona. Kita masih Untuk malaria. bebas. Polio. Campakan. Nah itu sakit banget. Untungnya bapakku tuh ngelihat, terus langsung ditolongin, digotong. Aku masuk ke apa namanya? Ambulan. Enggak, aku masuk ke Tapi parit. bapakmu gotong sepedanya. Kamu tidak apa-apa dah. Dan itu berbekas sampai sekarang. Jadi ini Ya. Oh bulat. Oh iya. Oh kirain itu tuh dicap loh. Cap Kira ini tuh kecil. yang ini sebenarnya. Masih ini banget ya, masih Iya, kelihatan banget ya. kataran. Jadi emang apa kayak dalam gitu loh besinya itu. Curug gitu. Kayak tato itu. Tapi utuh ya, bundarannya utuh. Iya, masih bulat banget loh. Bulat Sempurna banget. Oh, kayak tahu. Tahu bulat. Buat Polsek Gunung Kidul. Tangkap aja ya, Bu. Kan dia korban, Pak. Itu dia pribadi sendiri. Oh, ini enggak sih di tempatku itu selain sepeda, mercon gitu. Ini udah masuk masa-masa lebaran nih. Oh iya, Biasanya itu pada beli tembak-tembakan. Oh, iya. Peletokan atau apa? Tembak yang ini. tembakannya kuning. Plastik Yang kecil, masuk. yang kecil. Itu kan ada sobun, ada pistol. Iya, gitu. Itu Ada yang harus gini dulu. Iya, Terus ada M4, M4. Scar L itu kan. Terus ada Tamiya gitu. dulu masih tembak-tembakan. Jadi nanti tembak-tembakan. setelah touring desa, itu keliling desa, itu main ke desa tetangga. Karena cuma lewat atau main ke tempat ada teman di desa sebelah Oh misalnya. cewek ditembak kan? Enggak. Nah, biasanya itu kalau lewat desa sebelah, terus papasan sama geng sepeda kampung sebelah. Langsung perang. No, enggak perang. Masih tahapnya Langsung itu. gini. Gue cabut ya. Gue cabut ya. Cabut ya. Cabut ya. Yang kemarin. Yang kemarin. Udah ketangkep tuh ya. Udah. Enggak perang, cuman ini. Jadi yang tadinya pistol apa segala macam tuh di belakang, biasanya tuh ujung ya sogun itu ya, sogun. Ujung sama ujung diketali terus dari belakang. Oh iya. Kayak tentara gitu. Nah pas mau papasan dari jauh udah lihat ada geng kampung sebelah tuh di kedepan itu. Pamer biar gaya. Biasanya yang paling keren itu sogun itu sih. Oh, yang gede. Kalau Agak kayak panjang. agak panjang. Kalau nggak Shogun sih biasanya Jupiter. Terus ada juga yang bentuknya kayak apa sih kalau game-game ini kayak bukan M4 AKM gitu. Dulu juga ada ya. Tapi yang paling prestis itu maksudnya yang value-nya keren itu. Shotgun itu. gitu. Jadi kalau yang punya pistol itu paling cuman dipegang tapi agak gini-gini dan megang sepeda gitu. Cuman untuk gaya-gayaan. Tapi itu benar-benar ini loh anak-anak dulu itu untuk punya pistol itu tuh memang nabung sendiri. Iya, biasanya dapat dari ini lebaran ke ini saudara-saudara. Nah itu nanti itu biasanya yang pas lebaran pertama kedua nggak bisa keliling kampung, nah itu biasanya kayak gitu tuh ngumpulin dari uang lebaran. Kalau lebaran pertama kedua udah punya pistol atau senapang-senampangan, jadi nabung tuh sejak Ramadan tuh. Ngasih saudaranya makan tuh biasanya kan apa makanan itu bisa Kan sebelum lebaran kan biasanya ada rantangan. Nah itu biasanya kan dikasih sapu. Nah, biasanya nabung dari itu. Oh, Kalau di tempat kami. Oh, tempatmu namanya rantangan itu. Rantangan. Karena pakai rantang ya. Oh, pakai rantang. kalau nggak boleh namanya pantangan. Kalau sekarang udah ganti. Tupperware. Tapi ya gitulah namanya cerita-cerita di masa kecil ya, emang semuanya itu penuh dengan keceriaan gitu. Mau main mercon, mau main apa gitu, kita tuh bisa menikmati momen-momen itu. Nah kalau sekarang kan emang susah banget nih. Susah. Kita susah banget nih ngeliat anak-anak itu sekarang mainannya udah TikTok, gadget, udah pokoknya gadget sekarang gitu. Padahal mercon itu sangat efektif untuk di tahun sekarang ya, untuk anak-anak yang sekarang itu sangat efektif untuk melakukan sosialisasi physical distancing. Jangan deket-deket gitu. Jauh lari. Oke, itu tadi cerita-cerita kami ya selama Ramadan waktu kecil. Mungkin besok lagi akan kita sambung part 2 mungkin. Iya, itu masih banyak ya. Kalau kan masih banyak, ini baru paling
seperempat lah. Seper 30. Enggak ada sepertiga. Mungkin bahaya sedikit. Mungkin kita sudahi dulu ya untuk Terima kasih teman-teman semua. See you in the next video. Dadah.